Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Hamdia. Saya motivator dari unit Kriya Bukit Jaya. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan kembali. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Di sini saya ingin menjelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba merupakan ketentuan yang dapat dipahami maksud dan tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba, dan dari dasar hukum ini akan melahirkan metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Selain itu, dasar hukum metode Bimba ada dua hak anak yang harus terpenuhi. Yang pertama, hak anak untuk bermain. Yang kedua, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tentunya. Dan di Bimba AYUEO, hak anak diberikan dengan cara bermain sambil belajar, bermain menggunakan modul-modul Bimba yang sudah tersusun secara sistematis. Modul diberikan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, diberikan secara individu dan harus sepenuhnya menyenangkan. Jika anak senang, maka akan mau mengulang kembali proses belajarnya. Hal ini bisa disebut dengan the law of effect. Dan ketika anak sudah mau mengulang, maka anak berdampak mampu. Hal ini disebut dengan the law of exercise. Ketika anak sudah mampu, maka anak akan siap dan semakin meningkat minatnya menjadi minat kuadrat. Hal ini disebut dengan the law of readiness. Itu sejalan dengan teori belajar dalam psikologi pendidikan, yang mana akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang berdampak bahagia dan sukses tentunya. Yang kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Nah, di sini bermain sambil belajar yaitu kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Bermain di Bimba AYUEO yaitu melakukan permainan yang konstruktif dan edukatif. Bermain di Bimba AYUEO menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba AYUEO. Kita pun dapat bercerita, bermain huruf, kata, dan kalimat. Lalu yang ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Di sini saya ingin menjelaskan dalam membimbakan mempunyai 3 metode Bimba yang utama, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Fun learning yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak, dan proses belajarnya pun kita dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tentunya tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa. Mengapa harus fun learning? Karena berorientasi pada minat, maka konsekuensinya harus sepenuhnya menyenangkan dengan konsep bermain sambil belajar. Fun learning juga bertujuan agar setiap anak tumbuh minat belajarnya secara intrinsik tentunya. Kapan harus fun learning? Setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Siapa yang harus merasakan fun learning? Yaitu anak. Dan kita sebagai motivator bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tentunya. Cara menciptakan fun learning tentunya dengan small step system dan individual system, karena tidak akan menyenangkan jika tidak bertahap. Small step system yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Kita sebagai motivator juga harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Mengapa harus small step system? Tidak mungkin fun learning jika tidak small step system.
Tujuannya agar proses belajar anak selalu menyenangkan atau fun learning. Ya, dan individual system. Individual system merupakan proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Artinya, anak berperan aktif di dalamnya proses bermain sambil belajarnya. Dan kita sebagai motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin meningkat, tentunya dengan memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan anak, yang mana tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap tentunya. Dan di dalam menjalankan metode Bimba, kita juga bisa menerapkan varian skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, dengan meliputi kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Lalu yang termaksud kegiatan afektif yaitu berdialog, bercerita, bernyanyi, berdongeng, dan permainan. Yang termasuk kegiatan kognitif yaitu membaca dan berhitung. Yang termasuk kegiatan psikomotorik yaitu mewarnai dan menulis. Lalu jadi semuanya penggunaan varian skill itu ketika membimbakan yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Yang keempat, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia. Oke, di sini saya ingin menjelaskan hubungannya jika di Bimba dalam membimbing minat baca dan belajar anak, maka syaratnya harus fun learning. Untuk fun learning harus multi-step system dan individual system. Jika anak senang dan mau mengulang, maka anak akan berdampak mampu. Jika mampu, anak akan menjadi pembelajar yang senang belajar dan akan menjadi bahagia tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.